Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah menyempatkan hadir pada acara seminar magang saya, yang berjudul Aktivitas Pertambangan Batubara dan Analisis Pencegahan Suap Bakar pada Penimbunan Batubara di Stockroom PT Dizamatra Powerindo, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Adapun latar belakang pada laporan magang saya yaitu PT Dizamatra Powerindo merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri pertambangan, pengeboran batubara dengan luas wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi kurang lebih 971 hektar dan target produksi yang harus dicapai yaitu 240.000 ton per bulan. Proses penambangan di PT Dizamatra Powerindo menggunakan metode yang diterapkan adalah open pit atau disebut dengan tambang terbuka. Area pengolahan terdiri dari stockpile, mesin crusher dan dermaga pemuatan batubara ke tongkang dan ke stockpile PLTU. Adapun tujuan pada laporan magang saya atau penelitian saya itu mengetahui serta memahami tahapan-tahapan pertambangan batubara yang ada di PT Dizamatra Powerindo, dan mengetahui faktor-faktor dan memahami cara pencegahan terjadinya suap bakar pada area stockroom yang ada di PT Dizamatra Powerindo. Adapun manfaatnya yaitu menambah pengetahuan tentang penambangan terbuka PT Dizamatra Powerindo, memberikan referensi terhadap perminatan diri pada saat pengambilan data untuk penelitian, meningkatkan keterampilan dan keahlian mahasiswa di bidangnya, dapat meningkatkan wawasan keilmuan mahasiswa tentang situasi dan dalam dunia kerja. Sejarah perusahaan PT Dizamatra Powerindo yaitu PT Dizamatra Powerindo adalah salah satu dari independent power producer yang paling cepat berkembang di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1994, bisnis perusahaan ini telah tumbuh secara eksponensial. Proyeksi untuk beberapa tahun ke depan penunjukan ekspansi akan terus berlanjut. PT Dizamatra Powerindo adalah anggota dari Priya Manaya Group Companies dengan kantor pusatnya yang terletak di Jakarta, Indonesia. Priya Manaya Group adalah struktur holding dengan lebih dari 15 perusahaan aktif di bawah manajemen dan kontrolnya. Lokasi dan kesampaian. Lokasi penelitian ini dapat ditempuh dari Jambi melalui jalur darat sebagai berikut. Jambi Sorolangun ditempuh melalui jalur darat dalam waktu 4 jam. Kemudian dari Sorolangun ke Lubuk Linggau yang ditempuh dengan waktu 2 jam 30 menit. Kemudian dari Lubuk Linggau ke Desa Kebur atau ke tempat lokasi penelitian saya yang ditempuh dengan waktu 3 jam 50 menit. Stratigrafi cekungan daerah Sumatera Selatan secara umum dapat dikenal satu megacycle atau daur besar yang terdiri dari satu transgresi dan diikuti satu regresi. Formasi yang terbentuk selama fase transgresi dikelompokkan menjadi kelompok telisa atau formasi talang akar, formasi batu raja, dan formasi gumai. Kelompok fase regresi, formasi Erbekanat, formasi Moraenim, dan formasi Kasai. Sedangkan formasi lemat dan older, lemat diendapkan sebelum fase transgresi utama. Iklim dan cuaca. Desa Kebur, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan memiliki iklim yang mana sama pada iklim di Indonesia pada umumnya, yaitu iklim tropis dengan kelembapan dan temperatur yang tinggi. Temperatur rata-rata berkisar 26 derajat Celcius, temperatur minimum lebih kurang 24 derajat Celcius, dan temperatur maksimum lebih kurang 32 derajat Celcius. Sedangkan tingkat kelembaban udara rata-rata berkisar 90% terjadi pada pagi hari dan kelembapan relatif minimum 34% terjadi pada siang hari. Untuk keperluan hidrogeologi data curah hujan milik PT Dizamatra Powerindo yang diletakkan di masing-masing lokasi tambang
Besar kecilnya jumlah air permukaan dipengaruhi oleh kondisi hujan, topografi, daerah, jenis batuan, dan kondisi vegetasinya. Kegiatan operasional. Secara garis besar ini merupakan kegiatan operasional yang ada di PT Di Zamatra, yang mana diawali dari penambangan, kemudian dilakukan cool getting. Setelah dilakukan cool getting, kemudian diangkut menggunakan dump truck ke stockroom, kemudian dilakukan trimming oleh bulldozer. Setelah dilakukan trimming, kemudian dimasukkan ke dalam mesin hopper. Setelah masuk ke mesin hopper, dikecilkan menggunakan mesin crusher, kemudian dimasukkan ke dalam, dikirim ke stockpile PLTU. Pengertian stockroom. Stockroom adalah tempat penyimpanan sementara batubara. Kepanjangan dari room adalah run of mine, yaitu batubara hasil penambangan yang belum mengalami proses lebih lanjut, tetapi sudah bersih dan hanya perlu digerus atau disaring. Penumpukan batubara dilakukan di tempat terbuka. PT Di Zamatra Powerindo mempunyai stockroom yang telah ditumpuk selama lebih dari 1 bulan dan telah mengalami suap bakar. Hal ini disebabkan karena faktor cuaca, faktor suhu yang terdapat dalam timbunan batubara, serta ukuran butir batubara yang ada pada area stockroom itu tidak seragam. Faktor-faktor penyebab terjadinya suap bakar yaitu yang pertama lamanya penimbunan, kedua pola penimbunannya, yang ketiga kondisi penimbunan, keempat kerusakan pada alat crusher, dan yang kelima adalah full stok di PLTU. Analisis pencegahan suap bakar pada penimbunan batubara di stockroom yaitu ada 7. Yang pertama melakukan pemantauan temperatur pada timbunan, yang kedua penerapan sistem FIFO atau first in first out pada stockroom, yang ketiga kondisi dan dimensi stockroom, yang keempat sistem penirisannya, yang kelima tanggul pembatas, 6 penimbunan dan pengiriman batubara, yang ketujuh upaya perbaikan sistem penimbunan atau pola penimbunannya. Yang pertama itu melakukan pemantauan temperatur timbunan. Pemantauan dilakukan secara berkala, terutama pada batubara yang telah ditimbun. Temperatur dan tinggi pengamatan dicatat pada data yang diperoleh secara kesenimbungan dan dianalisis guna memperhatikan tanda-tanda awal terjadi suap bakar. Adalah hal yang paling penting untuk dilakukan dalam melakukan pencegahan terjadinya suap bakar yang ada di PT Di Zamatra Powerindo. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat temperatur setiap harinya memiliki perubahan yang beragam. Suhu tertinggi pada minggu kedua yaitu pada titik kelima yaitu 44,9 derajat Celcius. Kemudian penerapan sistem FIFO, first in first out. FIFO yang merupakan prinsip dasar pengolahan stockroom adalah yang mana batubara terlalu masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian 3. Kondisi dan dimensi stockroom. Pada dimensi stockroom, bentuk timbunan batubara pada stockroom ini adalah berbentuk limas terpancung, memanjang, dan trapesium. Adapun dimensi stockroom dihasilkan dapat dari pengukuran langsung di lapangan adalah tinggi timbunan sekitar 5,5 meter. Pada panjang dan lebar timbunan mencapai 110,6 meter dan lebar 28,5 meter. Bentuk timbunan memiliki bentuk limas terpancung dan trapesium yang memiliki panjang dan lebar. Adapun kapasitas timbunan di stockroom dengan pola penimbunan withdraw. Pada stockroom berbentuk limas terpancung di mana lantai dasar limas tersebut berbentuk persegi panjang membulat. Bisa dilihat di dalam tabel, itulah merupakan hasil dari perhitungan ataupun pengukuran yang selama saya melakukan penelitian di PT Di Zamatra Powerindo. Adapun untuk menghitung volumenya maka digunakan persamaan total yaitu FA tambah FB. FB sama dengan P kali L kali T
atau F sama dengan 2 kali 1/2 kali LA kali T, di mana FT merupakan volume total, FA volume bagian A, FB volume bagian B, P merupakan panjang, L merupakan lebar, T tinggi, LA adalah luas alas. Sistem penirisan ini dilakukan secara berkala dan selalu dalam pengawasan. Sistem penirisan diperlukan untuk mengalirkan air rembesan timbunan batubara yang akhirnya dialirkan ke kolam endapan atau settling pond. Tanggul pembatas difungsikan sebagai pembatas antara area stockroom timbunan batubara tersebut. Selain itu, tanggul ini juga berfungsi sebagai batas jalan untuk alat mekanis seperti bulldozer dan wheel loader untuk memadamkan gejala terjadinya suap bakar yang pada timbunan batubara. Fungsi tanggul pembatas yang diusulkan penulis adalah sebagai jalan utama ekskavator dan wheel loader khusus untuk mengawasi dinding dari stockroom. 6. Penimbunan pengiriman batubara. Penimbunan dan pengiriman batubara perlu dilakukan dengan sistem yang baik agar tidak terjadi batubara yang ditimbun terlalu lama. Penimbunan batubara dilakukan menggunakan dump truck Mitsubishi Fuso 270 PS, sedangkan pengiriman batubara ke PLTU menggunakan belt conveyor untuk menuju ke stockpile di PLTU yang diangkut menggunakan belt conveyor yang telah di-crusher terlebih dahulu. 7. Upaya perbaikan dan sistem penimbunan. Perbaikan dilakukan untuk menghindari dan meminimalkan terjadinya efek potensial yang dapat terjadi pada penimbunan batubara, yaitu gejala suap bakar. Semakin kecil dekresi ukuran batubara, maka luas permukaan yang berhubungan langsung dengan udara luar semakin besar, sehingga semakin cepat proses oksidasi berlangsung. Sebaliknya, semakin besar ukuran bongkar batubara, semakin lambat proses terjadinya suap bakar. Adapun kesimpulan dan saran pada penelitian saya, yaitu aktivitas pertambangan diawali dengan eksplorasi studi kelayakan, pembangunan fasilitas, operasi penambangan, pembersihan lahan, pengupasan batuan atau tanah pucuk, pengupasan batuan penutup, pengambilan batubara, pengangkutan batubara menuju ke stockroom, pengiriman batubara ke PLTU dan reklamasi. 2. Yaitu sistem timbunan di stockroom dengan menggunakan pola penimbunan withdraw pada 5 terpancung dan trapesium, di mana lantai dasar 5 tersebut memiliki persegi panjang dan membulat. Adapun saran yaitu melakukan sistem FIFO atau first in first out dengan melakukan pengawasan dan diperhatikan dengan lebih kondisi dari stockroom tersebut. Cukup sekian, itulah hasil dari presentasi saya pada kali ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.